Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Barus dengan NIM 2022 10 11 03 11 286, Fakultas Hukum, kelas E, Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Arauf Prastio dari Fakultas Hukum E. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penegakan hukum pidana. Nama saya Laksamana Claudio Hartanto Putra yang biasa dipanggil Claudio dengan NIM 2022 10 11 03 11 234 dari kelas Fakultas Hukum E angkatan 2022 yang akan menjelaskan subbab tentang tugas dan fungsi alat penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dewangga Augustino Setiawan. Saya dari Fakultas Hukum kelas E dengan NIM 2022 1011 03 11 235. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Mekanisme penegakan hukum pidana melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman. Setiap tahapan itu memiliki peran dan prosedur yang berbeda dalam rangka mengungkapkan tindak pidananya, membawa pelaku ke pengadilan, dan memberikan sanksi yang sesuai. Berikut mekanisme penegakan hukum pidana. Yang pertama itu adalah penyelidikan. Untuk penyelidikan itu bisa disebut tahapan awal dalam penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengidentifikasi tersangka. Penyelidik menggunakan alat dan metode seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, dan teknologi forensik. Peran penyelidikan adalah mengungkapkan kebenaran, mengidentifikasikan pelaku. Pengumpulan bukti. Peran penyelidikan adalah mengungkap kebenaran dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk proses selanjutnya. Yang kedua itu ada penyidikan. Yang pertama itu kan penyelidikan, yang kedua ini penyidikan. Penyidikan ialah merupakan suatu tahapan yang lebih mendalam setelah penyelidikan, dengan tujuan untuk memperkuat dasar hukum dan pengumpulan bukti yang lebih lengkap. Penyidikan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka, interogasi, pengumpulan bukti tambahan, dan penyusunan berkas perkara. Lalu yang peran penyidik ialah mengumpulkan bukti yang cukup kuat agar tersangka dapat dituntut di pengadilan nanti. Yaitu yang ketiga, tadi yang pertama penyelidikan, yang kedua penyidikan, sekarang penuntutan. Penuntutan ialah proses pengajuan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan. Jaksa penuntut umum memeriksa berkas perkara, mengajukan dakwaan, dan mempersiapkan sidang dengan pengadilan saksi. Tujuan penuntutan ialah mencapai keadilan dan memperoleh keputusan pengadilan dan memberikan sanksi terhadap tersangka. Yang keempat adalah persidangan. Persidangan ialah tahapan yang tindak pidana diperiksa oleh putusan oleh pengadilan. Persidangan ini melibatkan hakim, jaksa, terdakwa, dan saksi. Tahapan persidangan ini pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pembelaan, dan putusan pengadilan. Yang terakhir itu nomor 5, pelaksanaan hukuman. Pelaksanaan hukuman ialah putusan pengadilan setelah diutus oleh pengadilan.
pelaksanaan di hukuman dilakukan. Berarti hukuman pidana dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau sanksi lainnya. Hukuman pidana ini melibatkan sistem permasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan rehabilitasi perlakuan manusiawi dan pencegahan penyiksaan. Seluruh mekanisme penegakan hukum pidana didasarkan pada prinsip hukum yang meliputi prinsip legalitas, keadilan, profesionalitas, persamaan kedudukan hak asasi manusia, dan perlindungan masyarakat dengan mekanisme yang adil dan penegak hukum yang adil. Nah, itu adalah teori dari mekanisme penegakan hukum pidana, yaitu ada 5. Yang pertama itu penyelidikan, yang kedua itu penyidikan, yang ketiga penuntutan, dan 4 persidangan, yang terakhir adalah pelaksanaan hukum. Nah, untuk lebih dari itu bisa dilanjut dengan rekan saya untuk menjelaskan tentang beberapa teori yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Tugas dan fungsi alat penegak hukum berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi atau negara tertentu. Namun, secara umum, alat penegak hukum memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan, menerapkan hukum, serta menjaga ketertiban di masyarakat. Berikut ini adalah tugas dan fungsi umum dari alat penegak hukum. Pertama, alat penegak hukum. Alat penegak hukum bertugas menerapkan hukum dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Mereka melakukan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penangkapan terhadap pelanggar hukum. Mereka juga memiliki wewenang untuk melakukan penahanan dan membawa pelaku ke pengadilan. 2. Pencegahan kejahatan. Salah satu fungsi alat penegak hukum adalah mencegah terjadinya kejahatan. Mereka melakukan patroli, pengawasan, dan tindakan pencegahan lainnya untuk mengurangi potensi tindakan kriminal dan menjaga keamanan masyarakat. 3. Penyelidikan alat hukum memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap kejahatan yang terjadi. Mereka mengumpulkan bukti, menganalisis informasi, memeriksa saksi, dan mencari pelaku kejahatan untuk memastikan keadilan dapat tercapai yang seperti diharapkan masyarakat. 4. Penuntutan dan pengadilan. Alat penegak hukum bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan kasus ke pengadilan. Mereka bekerja sama dengan jaksa penuntut untuk mempersiapkan kasus, memberikan kesaksian, dan menghadiri persidangan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik. 5. Penegakan perintah pengadilan. Alat penegak hukum bertugas untuk menegakkan putusan pengadilan. Mereka menjalankan tugas penahanan, pembebasan narapidana, pengawasan tahanan, dan pemulihan aset yang disita. 6. Pemberian perlindungan. Alat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mereka merespon keadaan darurat, menangani kekerasan domestik, memberikan perlindungan kepada saksi, serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam demonstrasi atau kerusuhan. 7. Kerjasama internasional. Alat penegak hukum juga dapat terlibat dalam kerjasama internasional dalam menangani kejahatan lintas negara, seperti perdagangan narkoba, kejahatan transnasional, atau terorisme. Mereka bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari negara lain untuk berbagi informasi, koordinasi, dan penangkapan pelaku kejahatan yang melintasi batas negara. Dan perlu dicatat bahwa tugas dan fungsi alat penegak hukum dapat bervariasi tergantung pada struktur hukum suatu negara dan sistem peradilan yang berlaku. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara pengadilan umum, pengadilan anak, dan pengadilan HAM. Sebelum saya masuk ketiga perbedaan tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu pengadilan umum, apa itu pengadilan anak, dan apa itu pengadilan HAM. Pertama ada pengadilan umum. Pengadilan umum adalah lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi
untuk mengadili perkara-perkara pidana dan perdata yang melibatkan warga biasa. Yang kedua ada pengadilan anak. Pengadilan anak adalah pengadilan khusus yang didedikasikan untuk menangani perkara-perkara yang melibatkan anak di bawah umur. Yang ketiga ada pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan yang memiliki yurisdiksi khusus untuk mengadili perkara-perkara yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Itu tadi 3 pengertian dari pengadilan umum, pengadilan anak, dan pengadilan HAM. Untuk kinerja dan atau perbedaan ketiga tersebut, yaitu ada beberapa kinerja dari pengadilan umum. Pengadilan umum berada di bawah Mahkamah Agung. Kedua, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum diselenggarakan pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, serta Mahkamah Agung yang berperan dalam lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus. Ada pula kinerja untuk pengadilan anak. Pengadilan anak yang pertama, persidangan dilakukan secara tertutup. Yang kedua, hakim penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tidak menggunakan toga. Yang ketiga, pidana penjara, pidana kurungan atau pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak 1 sampai 2,5 maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Yang tiga, pengadilan HAM. Yang pertama, merupakan pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifikasi menggunakan istilah pengadilan HAM, dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara tertentu. Ada pula kinerja yang kedua, istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana karena memang pada hakikatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana. Yang keempat, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan berada di lingkungan pengadilan umum. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pembicara kesimpulan, yang dimana saya akan menyimpulkan dari 3 subtema yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kami di sini menyongsong tema yakni hukum acara pidana yang kami bagi dengan 3 subtema, yakni mekanisme penegakan hukum pidana dan tugas dan fungsi alat penegakan hukum, serta yang ketiga perbedaan antara pengadilan umum, pengadilan anak, dan pengadilan HAM atau hak asasi manusia. Yang pertama, yang disampaikan oleh saudara Prasetyo, dia sebagai pemateri yang menjelaskan mekanisme penegakan hukum pidana. Yang pertama, dia mengatakan bahwa mekanisme penegakan hukum pidana ini melibatkan beberapa tahapan penting, yang yakni seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman. Saudara
Prasetyo juga mengukakan hukuman pidana itu juga dapat bervariasi seperti pidana penjara, pidana denda, dan pidana sanksi dan pidana lainnya. Yang dimana dari seluruh mekanisme yang telah dipaparkan, menurut Prasetyo, seluruh yang telah dipaparkan ini melibatkan sistem pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk rehabilitasi, perlakuan manusiawi, dan pencegahan penyiksaan, dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang meliputi prinsip legalitas, keadilan, proporsionalitas, serta persamaan kedudukan hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat untuk mencegah kemerataan keadilan bagi suatu negara. Dan yang kedua dijelaskan oleh rekan kami yakni Claudio tentang tugas dan fungsi alat penegakan hukum. Claudio mengukakan bahwa tugas dan fungsi alat penegakan hukum berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi atau negara tertentu. Seperti halnya yang dipertanyakan, apa sih tugas alat penegakan hukum itu? Claudio menjawab dan menjelaskan bahwa alat penegakan hukum itu bertugas menerapkan hukum dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan fungsinya sendiri itu berbeda, yakni fungsi penting alat penegak hukum adalah mencegah terjadinya kejahatan. Secara kesimpulan seperti itu. Dan penegakan hukum juga memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan terhadap kejahatan yang terjadi. Seperti halnya penuntutan dan pengadilan, penegakan perintah pengadilan, pemberian perlindungan, dan kerjasama internasional. Itu juga termasuk fungsi dan tujuan alat penegakan hukum. Dan poin penting yang diungkapkan oleh saudara Claudio yakni dalam materi ini menurutnya yang perlu dicatat bahwa tugas dan fungsi alat penegak hukum ini dapat bervariasi tergantung pada struktur hukum suatu negara dan sistem peradilan yang berlaku dalam negara tersebut. Jadi setiap pendapat pastinya akan berbeda-beda. Dan yang ketiga oleh saudara Dewangga, dia membahas tentang perbedaan antara pengadilan umum, pengadilan anak, dan pengadilan HAM. Yang dimana pertama dia menjelaskan pengadilan umum itu poin-poin pentingnya seperti ini kesimpulannya. Pengadilan umum itu berada di bawah Mahkamah Agung, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan poin berikutnya yakni kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum itu juga diselenggarakan pada pengadilan negeri, dapat diselenggarakan pada pengadilan negeri, atau pengadilan tinggi, serta Mahkamah Agung yang berperan dan lain-lainnya. Dalam lingkungan peradilan umum juga dapat dibentuk pengadilan khusus menurut saudara Dewangga dari hasil penelitiannya. Dan yang kedua dia membahas tentang pengadilan anak. Poin-poin pentingnya yang pertama merupakan pengadilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara anak dengan hakim tunggal. Dan dalam hal tertentu, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk hakim majelisnya tersendiri. Dan poin penting yang kedua yakni seperti persidangan juga dilakukan secara tertutup dan hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum terdakwa tidak menggunakan toga. Begitu pula dan sebagainya. Maka dari seluruh pemaparan dari materi pertama, kedua, dan ketiga oleh rekan-rekan saya dapat diambil kesimpulan bahwa dari seluruh pemaparan tentang hukum acara pidana ini adalah sebuah mekanisme penegakan hukum yang untuk mencapai suatu produk hukum yang berkeadilan seperti halnya dalam sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila 5 Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia adalah negara hukum, dikatakan negara hukum, juga disebutkan pula dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka cukup sekian dari kami. Saya mewakili kelompok 13. Mohon maaf sebesar-besarnya jika dari cara penyampaian dan bahasa kami kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you very much. That all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.